Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gustavo Raditya Gotama, absen 3 dari kelas 12 MIPA 3. Berikut ini adalah 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Kabinet Nasir pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet Nasir ini merupakan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Nasir yang berisikan dari Partai Masyumi. Tokoh yang terlibat dan mendukung dalam kabinet ini yaitu Insinyur Juanda, Mr. Asaad, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Profesor Sumitro Joyo Hadikusuma. Dalam kabinet ini memiliki beberapa sistem kerja, yaitu upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban, 2. Memperkuat konsolidasi dan penyempurnaan pemerintah, 3. Penyempurnaan angkatan perang, 4. Mengembangkan dan memperkuat perekonomian rakyat, 5. Upaya memperjuangkan penyelesaian Irian Barat. Keberhasilan yang dicapai oleh Kabinet Nasir adalah peningkatan atau kesejahteraan perekonomian rakyat. Pada tanggal 21 Maret 1951, Kabinet Nasir mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan Kabinet Nasir ini disebabkan oleh masalah pembentukan DPRD yang dianggap menguntungkan pembentukan Masyumi dan merugikan golongan lainnya. Kabinet Sukiman pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Sukiman ini merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi dengan Perdana Menterinya dari Partai Masyumi, yaitu Sukiman Wiryo Sanjoyo. Dalam kabinet ini memiliki beberapa program kerja, yaitu 1. Mempertegas hukum negara agar tercipta keamanan, 2. Upaya meningkatkan kemakmuran rakyat, 3. Upaya persiapan pemilihan umum, 4. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, 5. Upaya memperjuangkan Irian Barat. Adapun beberapa penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman, yaitu adanya tuduhan memasukkan Indonesia dalam blok Barat setelah penandatanganan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika. Adanya sikap kurang tegas dalam menghadapi pemberontakan di Jawa Tengah dan Kahar Musaka di Sulawesi Selatan. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo atau biasa disebut dengan Second Kabinet yang dipimpin langsung oleh Mr. Wilopo. Kabinet ini merupakan koalisi antara PSI, Masyumi, dan PNI. Berikut ini beberapa program kerja yang dimiliki Kabinet Wilopo, yaitu 1. Melaksanakan pemilihan umum, 2. Meningkatkan kemakmuran rakyat, 3. Upaya menciptakan keamanan negeri, 4. Upaya memperjuangkan Irian Barat, 5. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Adapun beberapa kegagalan yang dialami Kabinet Wilopo, yaitu 1. Peristiwa pada tanggal 17 Oktober 1952 yang disebabkan oleh masalah ekonomi, reorganisasi atau profesionalisasi tentara, dan adanya campur tangan parlemen atas permasalahan militer. 2. Adanya kondisi krisis ekonomi sehingga menyebabkan jatuhnya harga barang ekspor Indonesia. 3. Peristiwa Tanjung Morawa, yaitu peristiwa di mana rakyat protes kepada pemerintah yang telah mengerjakan lahan perkebunan kepada para investor asing dengan alasan untuk meningkatkan hasil devisa negara. Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama ini dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini juga merupakan koalisi antara NU dan PNI.
sedangkan Masyumi menjadi oposisi atau partai penentang. Dalam kabinet ini juga mempunyai beberapa program kabinet, yaitu 1. Pelaksana pemilu, 2. Upaya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan melakukan peninjauan kembali persetujuan KMB, 3. Usaha pembebasan Irian Barat secepatnya, 4. Penyelesaian pertikaian politik. Prestasi yang dapat diraih oleh kabinet ini adalah dapat menyelenggarakan KAA atau Konferensi Asia Afrika. Penyebab jatuhnya kabinet Ali pertama adalah adanya perselisihan pendapat atas cara pengangkatan KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat antara pemerintah dengan TNI Angkatan Darat, dalam pergantian Jenderal Nasution yang mengundurkan diri dari KSAD. Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Beberapa program kerja kabinet Burhanuddin Harahap yaitu 1. Mengembalikan wibawa pemerintah, 2. Pengembalian Irian Barat, 3. Melaksanakan pemilihan umum atau pemilu, 4. Upaya menghilangkan faktor yang menimbulkan inflasi, 5. Melaksanakan kerjasama antara Asia Afrika. Prestasi yang diraih kabinet Burhanuddin Harahap yaitu dapat menyelenggarakan pemilu pertama bagi bangsa Indonesia, pengisian jabatan KSAD, dan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Sedangkan penyebab jatuhnya kabinet Burhanuddin yaitu keberhasilan program kerjanya dan jumlah suara partai-partai pada pemilu yang diwakilinya tidak cukup besar untuk mencapai jumlah kursi mayoritas di DPR. Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua pada tanggal 12 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali kedua merupakan koalisi antara PNI, NU, dan Masyumi. Kabinet ini memiliki program kerja sebagai berikut. 1. Pembatalan KMB atau Konferensi Meja Bulat. 2. Melaksanakan keputusan KAA atau Konferensi Asia Afrika. 3. Upaya pembentukan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. 4. Upaya dalam memperbaiki nasib kaum buruh dan pegawai. Dan 5. Upaya pemulihan keamanan. Beberapa penyebab jatuhnya kabinet Ali kedua yaitu 1. Adanya pemberontakan antara PRRI Permesta. 2. Adanya konflik dalam Badan Konstituante. 3. Terjadinya perpecahan dalam kabinet antara PNI dan Masyumi. Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet Juanda atau biasa yang disebut dengan Kabinet Karya dan juga disebut Saken Kabinet karena jika dilihat dari anggota kabinet, setiap anggota berasal dari para ahli dalam bidangnya masing-masing. Berikut ini beberapa program kerja Kabinet Juanda yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional, 2. Pembatalan KIB, 3. Upaya normalisasi keadaan negara, 4. Upaya mempercepat pembangunan, 5. Perjuangan Irian Barat. Hasil atau prestasi yang telah didapat oleh Kabinet Juanda yaitu 1. Dapat mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda. 2. Diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri. 3. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan masyarakat dan diketuai oleh Presiden. Sedangkan gagalan Kabinet Juanda ini disebabkan adanya peristiwa percobaan pembunuhan atas diri Presiden Soekarno yang disebut sebagai peristiwa Cikini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Ini penutupnya sih tok tok lampu di lampu.